Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Janurita. Di sini saya akan mereview Tarikh Islam bab 6, kodifikasi Utsman bin Affan. Pengumpulan kedua Zaid bin Tsabit. Terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pertama, riwayat versi mayoritas, dan riwayat kedua yaitu versi minoritas. Riwayat pertama yaitu merupakan yang paling terbesar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Nah, riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya sejarahan. Dari sisi eksternal, tingkat keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak sebaik riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar. Karena mata rantai periwayatan berakhir dengan Anas bin Malik, itu tidak kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Sementara versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Selanjutnya, penyebaran mushaf Utsmani. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Karakteristik mushaf Utsmani, terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surah dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihad. Dan Al-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya. Sementara di tempat lain mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih lagi adalah pernyataannya Al-Yaqubi. Utsman mengkodifikasikan Al-Quran, menyusun dan mengumpulkan surah-surah panjang dengan surah-surah panjang dan surah-surah pendek dengan surah-surah pendek. Dan bab 7 itu otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Hadis dan integritas mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Nabi Muhammad SAW yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita ini adalah memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam serta tertulis di dalamnya. Material ekstra Quranik ini sebagian besar dikemukakan dalam bahasan panjang lebar para ulama tentang nasikh mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran, sekalipun sama-sama sumber dari Tuhan. Skeptisisme sekte Islam terhadap mushaf Utsmani. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas mushaf Utsmani. Skeptisisme semacam ini pada faktanya tidak dipinjakan pada kritik historis atau kajian ilmiah yang mendalam tentangnya, tetapi lebih bertumpu pada prasangka dogmatis atau etis. Jadi sekelompok Mu'tazilah yang selalu mengemukakan keraguan mereka terhadap bagian-bagian tertentu Al-Quran yang berisi hujatan-hujatan kepada musuh-musuh Nabi Muhammad sebagai non-ilahiyah. Dengan demikian bukan merupakan bagian integral kitab suci tersebut. Otentisitas dan integritas mushaf Utsmani dalam pandangan orang Barat. Serangan terhadap otentisitas dan integritas Al-Quran yang ada di tangan kita ini datang dari sarjana Prancis, yaitu Paul Casanova dalam karyanya Muhammad et la fin du monde. Tesisnya merupakan pengembangan gagasan bahwa Nabi tergerak menjalankan misinya lantaran terkesan dengan ide pengadilan akhirat. Ia memandang bahwa Nabi berada di bawah pengaruh sejumlah sekte Kristen yang sangat menekankan ide tersebut. Pengaruh ini kemudian membentuk tema utama perkabarannya yang awal dan merupakan bagian penting pesan ketuhanan yang didakwahkan Nabi hingga menghujung aktivitas kenabiannya. Tetapi ketika tidak ada peristiwa yang terjadi untuk menyokong nujumannya, Muhammad lalu memanipulasi Al-Quran secara masif untuk menghilangkan doktrin itu dari kitab suci tersebut, atau setidak-tidaknya
menyembunyikan kemencolokannya. Tesis Casanova ini tidak begitu diterima di kalangan sarjana barat sendiri karena kurang didasarkan pada studi Quran mendalam ataupun beberapa aspek Islam yang awal. Pernyataan yang sering memperlihatkan misinterpretasi dan kegagalan dalam mengapresiasi perkembangan ajaran Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.